Iya, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Citro Badlieri. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. NPM saya 12114201210168. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, SCAP, MCAP. Ya, jadi di saat ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sistem endokrin, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan sistem endokrin. Jadi sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peran penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengirim hasil sekresinya ke dalam dan cairan limfa secara langsung tanpa melewati duktus atau saluran. Organ endokrin secara luas tersebar di seluruh tubuh tanpa kelangsungan anatomi. Selain organ endokrin distrik, beberapa organ disebut sebagai organ campuran memiliki fungsi endokrin, termasuk timus, lambung, duodenum, plasenta, dan jantung. Hasil sekresi kerja endokrin disebut hormon. Hormon adalah penghantar kimiawi yang dilepas sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Secara umum, hormon yang dihasilkan ada dua macam, yaitu hormon tunggal dan hormon ganda atau lebih dari satu. Selain menghasilkan hormon, fungsi kelenjar endokrin adalah: yang pertama, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh; yang kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh; yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan; yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang kelima, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Yang berikut yaitu kelenjar-kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama yaitu ada kelenjar hipofise, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar timus, yang keenam kelenjar suprarenalis, yang berikut kelenjar pienalis, yang berikut kelenjar pankreas, dan yang terakhir ada kelenjar kelamin. Iya, kita masuk kepada kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar lain. Kelenjar hipofisis memiliki 3 lobus. Yang pertama lobus anterior, lobus interior, dan lobus posterior. Yang pertama yaitu lobus interior. Lobus interior berasal dari dua tulang rawan atau kantong rake yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini adalah: yang pertama ada hormon somatotropik, yang berikut ada hormon tirotropik, yang berikut ada hormon adrenokortikotropik, yang berikut ada hormon gonadotropin, yang terakhir ada hormon luteinotropik atau prolaktin. Lobus yang kedua yaitu lobus posterior. Lobus posterior berasal dari evaginasi atau penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama ada hormon vasopresin atau hormon antidiuretik. Yang kedua ada hormon oksitoksin. Kita masuk kepada kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan terletak pada tulang laring sebelah kanan depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra yang saling berhubungan. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium
oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi dari hormon tiroksin adalah yang pertama mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total. Yang berikut mengatur kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolik dalam tubuh. Yang berikut menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA dan protein. Suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. Yang berikut dalam konsentrasi tinggi menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintesis protein berkurang. Yang berikut menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid yang tinggi. Yang terakhir, mampu menoleransi glukosa yang tidak normal. Hal ini karena hormon tiroid yang mampu memperlancar absorpsi intestinal dari glukosa. Yang berikut kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan pada hormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang terdiri dari 84 asam amino sebagai kesatuan hormon yang berguna dalam menaikkan kalsium. Fungsi dari kelenjar paratiroid yaitu yang pertama menghasilkan konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. Yang berikut mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubuler dan kalsium dan sekresi fosfor. Yang berikut, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium darah. Yang terakhir, dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran dari mitokondria. Yang berikut yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak pada mediastinum di belakang osternum. Kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Kelenjar ini hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun, pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Fungsi dari kelenjar timus adalah yang pertama sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Yang berikut sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain. Yang berikut mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja. Namun setelah dewasa pertumbuhan akan berkurang. Yang terakhir mengurangi aktivitas kelamin. Yang berikut ada kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal memiliki bentuk ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol atau disebut korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin atau noradrenalin atau yang biasa disebut dengan norapinefrin. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Yang berikut ada kelenjar pienalis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti sebuah gemara. Terletak dekat korpus. Fungsi kelenjar pienalis belum diketahui dengan jelas, namun kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Yang berikut kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbali 1 dan 2. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukagon menjadi faktor hiperglikemik yang mempunyai antiinsulin aktif, sedangkan sel beta berfungsi sebagai pembuat insulin.
Insulin merupakan protein kecil yang terdiri dari dua rantai asam amino yang saling dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Jika kadar glukosa darah berlebih, maka akan merangsang sekresi insulin. Namun jika kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Yang berikut kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur otak terdiri dari inti yang berbeda dan daerah yang kurang anatomis berbeda. Hal ini ditemukan di semua vertebrata sistem saraf. Hipotalamus membentuk wilayah bawah di encephalons yang terletak tepat di atas batang otak. Kelenjar pituitari atau hipofisis terpasang ke bagian bawah hipotalamus oleh batang ramping yang disebut infundibulum. Kelenjar pituitari terdiri dari dua daerah utama, kelenjar anterior hipofisis dan kelenjar hipofisis posterior. Hipotalamus mengawasi berbagai kondisi tubuh internal, yakni menerima saraf rangsangan dari reseptor dan di seluruh tubuh, dan kimia monitor serta karakteristik fisik dari darah termasuk suhu, tekanan darah, nutrisi, hormon, dan kadar air. Ketika penyimpanan dari homeostatis terjadi atau ketika perubahan perkembangan tertentu, hipotalamus merangsang aktivitas seluler di berbagai belahan tubuh dengan mengarahkan pelepasan hormon dari anterior dan posterior kelenjar hipofisis. Berikut adalah penyakit-penyakit yang menyerang sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga masalah berat badan dan gangguan metabolisme, yang keempat menopause, dan yang kelima penyakit tiroid. Ini adalah referensi buku yang saya ambil untuk presentasi saya di saat ini. Sekian dari saya mengenai sistem endokrin. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, Shalom.